Jumat Indah menyambut sahabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Saudaraku, Alkitab menulis dalam Kejadian pasal yang ketiga ketika Adam dan Hawa mendengar bahwa Tuhan Allah berjalan mendekat kepada mereka, mereka justru menjadi takut dan bersembunyi. Di sisi yang lain, kita mengerti dengan benar bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan entah bagaimana, Tuhan merespons kesedihan yang dalam karena hatinya hancur akibat kejatuhan ciptaannya itu. Bagaimana kita bisa bersembunyi, saudara, dari Tuhan? Setebal dan sebesar apakah semak-semak dan batu yang kita perlukan untuk melindungi kita dari mata Tuhan yang sedang mencari kita? Anehnya, sekalipun Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa, Anda dan saya bersembunyi, Tuhan tetap bertanya, "Where are you?" Tuhan datang menghampiri Adam dan Hawa karena sebuah pilihan yang tidak dapat ditolak. Ini seperti sebuah magnet. Kasih Tuhan datang mencari orang-orang yang dikasihinya. Dia datang dan masih tetap akan datang mencari mereka yang bersembunyi sambil berseru, "Where are you?" Saudaraku, di balik pertanyaan "Where are you?", sesungguhnya itu bukanlah sekedar pertanyaan tentang letak geografis, tapi itu adalah sebuah permohonan. Where are you in your relationship with me? What caused you to hide? Are we still in love? Tuhan sedang berkata, apakah engkau melupakan momen-momen indah ketika kita berjalan beriringan dan bercakap bersama-sama? Apakah jawaban dari Adam dan Hawa? Mereka justru menudingkan jari dan menuduh Tuhan. Lalu mereka saling menunjuk satu sama lain. Mereka tidak menyadari bahwa pertanyaan "Where are you?", di manakah engkau, adalah sebuah pertanyaan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk jujur pada diri sendiri, walaupun sebetulnya jawaban atas pertanyaan itu sangat menyakitkan. Entah bagaimana model pertanyaan yang sama disampaikan kembali oleh Tuhan Allah kepada anak mereka, ya, anak Adam dan Hawa yang bernama Kain. Apabila Kejadian 3 ayat 9 menulis "Where are you?", maka kali ini Kejadian 4 ayat 9, perhatikan saudara, sama-sama ayat yang ke-9, hal itu menulis "Where is your brother?". Ketika Tuhan menghadapkan pertanyaan tersebut kepada Kain, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Kain untuk jujur, seperti Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Adam dan Hawa orang tuanya. Kain menjawab dengan kebohongan, "Aku tidak tahu." Sekalipun sebetulnya Kain tahu di mana mayat saudaranya berbaring. Saudaraku, dua pertanyaan ini sangat penting. Where are you in your relationship with God? And where are you in your relationship with your brother? Karena ini merangkum semua yang Tuhan minta dari kita. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan dengan tegas oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Setiap pertanyaan memperlihatkan kepada dunia jati diri kita yang sesungguhnya dan siapakah Tuhan yang kita sembah. Setiap pertanyaan membawa kemungkinan untuk sebuah pemulihan. Karena pertanyaan itu didorong oleh cinta, bukan penghukuman. Terkadang, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu mengungkapkan kepada kita betapa hancurnya hati kita terhadap perlakuan mereka yang kita sayang, tapi mereka memilih untuk memberontak dan lari dari jalan Tuhan. Tapi Tuhan sedang meminta saudara dan saya untuk menjadi dutanya melalui pertanyaan tersebut. Melalui pertanyaan itu, Tuhan sedang menyediakan sebuah jalan pengharapan bagi mereka yang telah jatuh. Mereka yang telah melakukan kesalahan besar. Mereka yang rindu untuk dibimbing dan dipulihkan oleh kasih Tuhan yang ajaib. Saudaraku, ada lilin di setiap jiwa. Ada lilin yang menyala sangat terang. Tapi ada juga lilin yang sedang kepayahan karena nyalanya hampir padam. Karena mereka ada di tempat yang gelap, pengap, dan dingin. Saudara, bawalah lilin Anda ke tempat mereka yang sedang lelah, kesepian, hampir padam di tempat yang gelap. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.